Izin mengenalkan diri, nama Lingga Primadi, NPM 22120111247. Ingin menjawab UAS. Yang pertama, jelaskan status hukum pernikahan serta contoh kondisinya. Status hukum dibagi menjadi 4, yaitu hukum nikah menjadi wajib, hukum nikah menjadi sunnah, hukum nikah menjadi makruh, dan hukum nikah menjadi haram. Yang pertama, hukum nikah menjadi wajib adalah mereka orang yang takut terjerumus dari perzinahan. Yang kedua, hukum nikah menjadi sunnah yaitu ketika seseorang telah menjadi syafaat yang tinggi dan ia tidak takut akan terjerumus dosa. Yang ketiga, hukum nikah menjadi makruh yaitu bagi orang yang tidak mampu. Yang keempat, hukum nikah menjadi haram yaitu bagi orang muslim yang berada di daerah orang kafir yang sedang memeranginya. Menurut hukum Islam ada 4 cara untuk seseorang untuk memperoleh hak milik, yaitu 1. Karena memiliki benda yang boleh dimiliki. Yang dimaksud dengan izarul mubat adalah memang boleh sesuatu benda yang memang boleh dimiliki oleh objek kepemilikan. Yang kedua, karena al-uhud atau akad, di mana perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Yang keempat, al-karfiyah, di mana bertempatan seseorang atau sesuatu yang baru di tempat lama yang telah hilang dan berbagai macam rupa hak. Yang keempat, karena al-fudu minal muluk, di mana ini merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap. Tujuan dari ekonomi Islam adalah 1. Untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Yang kedua, dikarenakan memenuhi kebutuhan keluarga. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, untuk memenuhi kebutuhan sosial. Yang Anda ketahui tentang hukum perikatan Islam. Yang pertama yang saya ketahui adalah ada 5 macam asas yang harus dipenuhi dalam sebuah perikatan Islam. Yang pertama, adanya kebebasan. Pihak-pihak yang melakukan perikatan harus ada kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian, untuk melakukan perjanjian, ataupun untuk syarat-syarat suatu perjanjian. Yang kedua, adanya kerelaan atau al-ridha. Asas ini menyatakan bahwa semua perikatan dilakukan oleh para pihak yang berdasarkan kerelaan pihak yang membuatnya. Yang ketiga, persamaan atau kesetaraan. Dalam melakukan perjanjian haruslah mempunyai kedudukan yang sama. Yang ketiga, keadilan. Pelaksanaan asas ini dituntut untuk berlaku benar dalam melakukan atau mengungkapkan kehendak atau keadaan yang harus adil. Yang kelima, tertulis. Dalam pembuatan perjanjian haruslah ada
tertulis agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Hukum asal dari perceraian itu adalah makrum atau tercela. Namun, di dalam keadaan atau situasi tertentu, hukum perceraian itu adalah sebagai berikut. Nabat atau sunnah, yaitu suatu keadaan rumah tangga yang sudah tidak dapat dilanjutkan, atau seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang lebih banyak akan ditimbulkan. Yang kedua, mubat atau tidak boleh dilakukan bila mana memang diperlukan terjadi perceraian atau ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedang manfaatnya ada. Yang ketiga, wajib atau mesti dilakukan. Yang keempat itu adalah haram, yaitu perceraian itu dilakukan tanpa adanya alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci dalam masa itu ia telah digauli.